Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gaudrius Kadiwibowo, NIM 11222021, ingin menjelaskan modul uji McNemar. Ini pendahuluan latar belakang metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi, sehingga tidak memerlukan asumsi terhadap populasi yang akan diuji. Uji McNemar digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang berpasangan jika data yang digunakan berskala nominal diskrit. Uji ini pada umumnya digunakan untuk menguji perbedaan sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Uji ini berfungsi untuk menguji efektivitas suatu perlakuan tertentu. Uji ini pada umumnya digunakan untuk menguji perbedaan sebelumnya dan sesudah adanya perlakuan atau treatment. Uji ini juga berfungsi untuk menguji efektivitas atau perlakuan tertentu seperti iklan, kampanye, pelatihan, dan penyuluhan. Ini pengertian uji McNemar. McNemar test merupakan sebuah tes hipotesis non-parametrik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk nominal atau diskrit atau kategori binari. Misalnya 1 iya dan 0 dengan tidak. Biasanya digunakan untuk rancangan penelitian berbentuk before after. Jadi hipotesis penelitian merupakan perbandingan antara nilai sebelum dan sesudah ada perlakuan treatment. Untuk selanjutnya fungsi uji McNemar ini membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Menaksir perubahan sebelum dan sesudah atau pada situasi berulang di mana respon setiap subjek atau responden diukur dua kali kemudian dibandingkan. Menguji efektivitas suatu treatment, pelatihan, pengawasan, promosi, presentasi, dan lain-lain. Cara menggunakan uji McNemar adalah data yang digunakan berbentuk skala nominal atau diskrit atau kategori binari, misalnya 1 sama dengan ya dan 0 sama dengan tidak. Sebagai panduan untuk menguji signifikansi setiap perubahan, maka data perlu disusun ke dalam tabel kontingensi, tabel segi 4 2x2 sama dengan 2 baris dan 2 kolom seperti berikut. Ini contoh kategorinya tadi. Tanda plus dan tanda min sekedar dipakai untuk menandai jawaban yang berbeda, jadi tidak harus yang bersifat positif dan negatif. Ini cara memasukkan data ke SPSS. Ini keterangan kasus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara hasil diagnosa penyakit yang dilakukan oleh dokter dan oleh aplikasi AI. Sebanyak 40 pasien diuji oleh kedua metode tersebut dan hasilnya dicatat sebagai positif, terdiagnosa sakit, atau negatif, tidak sakit. Uji McNemar digunakan karena data ini adalah berpasangan, pasien yang sama diuji oleh dua metode dan hasilnya bersifat dikotomi, positif atau negatif. Di sini saya sudah memasukkan data di SPSS dengan nama dokter. Ini sebelumnya name dokter, terus label dokter kali X1, dokter X1, terus name yang kedua AI, label AI kali 2. Terus kita klik data view, kita masukkan datanya yang sudah tertera tadi. Setelah itu kita klik analyze, non parametric test, legasi dialog, terus dilanjut to related sample. Ini atau kalau dua sampel gitu ya. Kita klik. Lalu ini kita klik dokter X1 atau dokter, kita klik sebelah sini. Ini hasilnya sudah masuk. Kita kembalikan. Mana ini segini ya. Ini kita coba. Terus McNemar, ini tes tipenya McNemar ya. Terus kita
kita klik OK. Oh, ini tidak bisa duplicate player. Tadi tidak bisa double. Nah, ini gini. Nah, ini variabel 1 dokter X1, variabel 2 DI X2. Nah, terus tes tipenya kita pilih McNemar, lanjut kita OK. Nah, ini untuk hasilnya sama. Nah, ini hasilnya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya tutorial uji McNemar